Shalom, selamat malam Sobat anak Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita akan melanjutkan topik kemarin tentang Bukit Sion. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menolong kami, menyelamatkan kami, memelihara kami. Tolong Tuhan Yesus urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kelanjutan dari Bukit Sion tentang orang-orang yang ada di dalamnya yang bersama dengan Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus urapi hamba-Mu untuk menyampaikan visi hati-Mu Bapa. Kami mengundang Allah Roh Kudus sebagai guru agung kami Tuhan untuk memberikan kami pengajaran Wahyu 14 ini Tuhan ayat 2 sampai ayat 5. Urapi Tuhan, biarlah malam ini semua yang mendengar Tuhan dijam oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, jadi kita akan melanjutkan kemarin tentang anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Kemarin kita sudah bahas bahwa ada 2 ayat di Wahyu 14 ayat 1. Dikatakan bahwa anak domba berada di Bukit Sion. Dan bersama-sama anak domba itu adalah 144.000 orang. Ya, jadi 144.000 orang. Dan kemarin kita juga sudah bahas di Mazmur 132 ayat 13 sampai 14 bahwa Bukit Sion adalah tempat kedudukan Tuhan, tempat perhentian Tuhan, tempat yang diingini Tuhan. Jadi tempat tinggalnya Tuhan di Bukit Sion. Saya tadinya mau membahas tentang Bukit Sion, tapi kita lanjutkan dulu ya, Wahyu 14 ayat seterusnya. Kita sampai ayat ke-5. Jadi saya akan mulai Wahyu 14 ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ayat 4, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi kita bahas dulu ya, sebelum bahas Bukit Sion, siapa sih orang yang termasuk 144.000 orang ini, apakah yang dimaksudkan orang-orang seperti ini ya. Jadi mereka ini, kalau kita tadi baca ayat kedua, adalah mereka ini suka memainkan bunyi bermain kecapi. Jadi di sini dikatakan ayat 2 penjelasannya ada seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Jadi di Bukit Sion itu 144.000 ini orang-orang ini termasuk adalah orang-orang pemain-pemain kecapi. Artinya apa? Kecapi itu semacam seperti gitar tapi modelnya seperti zaman dahulu, sepertinya bukan seperti kita zaman sekarang. Tapi itu alat musik untuk dipakai untuk memuji Tuhan. Makanya kalau kita lihat ayat ketiga, dibilang mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Jadi siapa ini keempat makhluk dan tua-tua itu? Keempat makhluk dan tua-tua itu adalah penghuni surga. Penghuni surga, artinya mereka itu yang memang menduduki tempat di surga ya. Ada 24 tahta yang ditempatkan oleh 24 tua-tua dan ada keempat makhluk. Nanti akan saya jelaskan untuk lebih detailnya, tapi kita akan fokus ke Wahyu 14 ini. Tapi nanti penjelasannya mungkin bukan malam ini, mungkin nanti penjelasan itu ada di Wahyu yang di depan ya. Mungkin ada minggu-minggu nanti ada waktunya untuk kita akan pembalasan dari Wahyu dari awal. Tapi saya mau fokus bahwa 144.000 orang ini menurut firman Tuhan di dalam Wahyu ini adalah orang-orang yang suka menyanyi nyanyian baru dan suka bermain musik. Artinya mereka ini orang-orang yang
suka memuji Tuhan. Mulutnya untuk memuji Tuhan. Mulutnya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mulutnya dipakai untuk meninggikan nama Tuhan melalui nyanyian-nyanyian. Makanya di sini mereka ini adalah orang-orang yang mempelajari nyanyian yang mungkin tidak ada orang yang bisa mempelajarinya. Jadi nyanyian ini sangat-sangat khusus yang mereka temukan. Pastinya mereka ini menemukan nyanyian baru yang digunakan untuk memuji Allah. Dan nyanyian ini adalah nyanyian puji-pujian, praise and worship untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk nama Tuhan ditinggikan. Amin. Amin. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu, seringlah untuk mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan. Bukan memuji diri sendiri, atau memuji orang lain, atau memuji siapapun, manusia yang mungkin berprestasi. Tapi pujilah Tuhan, karena itu adalah suatu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, adalah suatu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, bentuk rasa sayang kita kepada Tuhan, bentuk rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan puji-pujian kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Ya, jadi kita harus membiasakan diri untuk selalu bersenandung dengan puji-pujian, bermazmur bagi Tuhan. Seperti Raja Daud, dia selalu memuji Tuhan sambil menari-nari, sambil memakai alat-alat musik, ya. Jadi semuanya dikerahkan sama orang-orang di sekitar Daud untuk mengaktifkan kembali imam musik, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lanjutkan lagi, ya. Jadi orang-orang yang 144.000 ini, orang ini benar-benar orang yang suka memuji Tuhan, karena memang mulutnya dipakai untuk memuji Tuhan, bukan untuk memuji manusia atau memuji dunia ini atau memuji yang lain, hanya memuji Tuhan. Ya, yang keempat adalah, saya bacakan ayat 4, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi ayat 4 ini menceritakan tentang mereka murni, tidak mencemarkan dirinya. Artinya gini, manusia ini gampang sekali tercemar. Walaupun sudah anak Tuhan, sudah dibaptis, sudah menjadi anggota gereja, bahkan sudah pelayan Tuhan, mereka tidak sadar bisa tercemar. Apa bentuk kecemaran itu? Bentuk kecemaran itu adalah sesuatu yang dipikirkan manusia, yang diingini di hati manusia, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah bentuk kecemaran. Jadi kecemaran itu bukan hanya dosa saja. Kalau kita berbuat dosa, tetapi kecemaran itu bisa aja adalah suatu hal yang bersifat duniawi, sehingga kita terikat dengan hal-hal dunia, sehingga kita juga menimbulkan hawa nafsu, keserakahan, atau mungkin hal-hal yang bersifat lebih daripada Tuhan. Nah, itu bisa mencemarkan. Jadi di sini dibilang mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Artinya mereka ini murni sama seperti perawan. Artinya mereka hidup kudus. Kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Saya bacakan ayat firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan menghendaki kita kudus. Kalau kita membaca ayat ini, kalau Tuhan menghendaki kita kudus, kalau kita ingin dibilang orang yang sudah atau mau melakukan kehendak Tuhan, berarti kita harus kudus. Kudus dalam segenap hidup kita, dari pikiran, perkataan, perbuatan. Kudus artinya kita dipisahkan dari dunia ini. Kita dipisahkan dari tren-tren dunia. Kita dipisahkan dari orang-orang yang mengidolakan dunia ini, yang mengidolakan segala sesuatunya. Karena kita ini tidak bisa dibiarkan aja untuk kita mengikuti arus dunia. Kita harus dipisahkan. Kita memang hidup di dunia, tetapi kita mempunyai standar-standar Allah, sehingga kekudusan itu selalu kita lakukan setiap detik, menit, jam, hari. Karena itu adalah harga mati kekudusan.
Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Harus kudus setiap detik. Karena itu adalah kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau kita dibilang anak Tuhan yang mau menyenangkan Tuhan, hendaklah kita kudus ya. Dari situ kita dibilang karena mereka murni sama seperti perawan. Artinya perawan itu benar-benar menjaga dirinya tidak menodai apa yang menjadi yang kita punya. Kita punya adalah kekudusan. Jadi kekudusan itu tidak bisa dinodai lagi. Nggak bisa ada orang jatuh bangun dalam kekudusan. Ada kadang-kadang jatuh, kadang-kadang kudus, kadang-kadang tidak kudus, nggak bisa ya. Karena Allah itu kudus. Makanya tidak boleh kita mempermainkan Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan kita karena kita sering mempermainkan Tuhan, wah itu benar-benar celaka ya, celaka. Makanya kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Jadi di sini kita harus murni sama seperti perawan, kudus ya. Dan di sini dibilang juga ayat 4, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Artinya kita ini harus mengikuti anak domba, Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita mengikuti anak domba? Caranya adalah kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi firman itu adalah roh Allah, roh Yesus, roh kudus. Kalau kita bilang kita mengikuti kemana saja anak domba itu pergi, tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan. Ataupun kita baca firman Tuhan tapi kita tidak melakukannya, hanya jadi pendengar saja. Itu sama sekali tidak ada faedahnya. Karena seperti firman Tuhan bilang, kalau orang mendengarkan firman Tuhan tidak melakukannya, itu sama saja orang membuat rumah di atas pasir. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu sama saja kita membangun rumah di atas batu. Artinya apa? Karena firman Tuhan ini adalah dasar yang teguh dalam kehidupan kita. Kalau kita dibilang mengikuti anak domba, pengikut Kristus, tapi kita tidak mau baca firman Tuhan. Atau kita sudah baca firman Tuhan, tapi kita tolak firman Tuhan. Kita tidak mau melakukan firman Tuhan itu karena kita merasa firman itu sangat susah, berat, dan sebagainya, ada penolakan. Nah, bagaimana itu akan terjadi di dalam kehidupan kita yang mau jadi 144 orang ini? Jadi 140 orang ini ada termasuk orang-orang yang sangat-sangat selektif, artinya sangat-sangat setia dalam pengiringan bersama Tuhan, firman Tuhan itu. Ya, kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus terus membawa kita ke dalam pembacaan kerinduan, haus dan lapar firman Tuhan. Ya, kami bersyukur karena Tuhan Yesus terus memotivasi kita untuk selalu cinta firman Tuhan. Ada amin. Jadi jadikanlah pembaca firman Tuhan ini, apalagi di masa pandemi ini. Saya juga belajar Tuhan untuk maksudnya mengasih tahu Tuhan, saya mau belajar Tuhan untuk mempelajari firman Tuhan karena saya juga banyak yang belum mengerti firman Tuhan, tetapi saya terus belajar firman Tuhan. Ada amin, haleluya. Nah, di sini dibilang mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi orang-orang 144 orang ini adalah korban sulung, artinya korban utama. Sulung itu anak pertama. Jadi 144.000 ini adalah orang-orang yang ditebus yang pertama kali. Artinya apa? Mereka ini yang benar-benar menjadi orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang benar-benar diseleksi Tuhan, benar-benar ini setia, benar-benar murni, benar-benar ini berkenan di hadapan Tuhan. Makanya inilah target kita di dalam hidup di bumi ini. Jadilah kita adalah orang-orang yang berkenan dan setia dalam pengiringan bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi tidak bisa kita main-main lagi, kompromi sama dosa. Ya, berdosalah sedikit-sedikit aja lah, ini nanggung ini karena kepepet, bohong-bohong dikit aja nggak apa-apa lah, nggak bisa. Kita tidak bisa. Kenapa? Karena ayat selanjutnya dibilang, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Artinya 144.000 orang ini orang yang tidak mau berbohong lagi, yang tidak bisa berdusta lagi,
Ya, tidak mau berbohong lagi, karena orang-orang 144.000 orang itu termasuk orang jujur. Orang jujur dan tidak bercela. Artinya apa? Ini orang-orang yang hidup dalam pertobatan. Mungkin dulu masa lalunya ada bolong, ada celah ya. Tapi orang-orang ini dalam pertobatan, tidak jatuh bangun dalam dosa. Saya ulangi lagi, tidak jatuh bangun dalam dosa. Banyak orang mengatakan bahwa ya sudah jatuh bangun dalam dosa itu wajar, biasa aja, kita masih hidup dalam dunia. No, tidak boleh ada kompromi bahwa jatuh dosa itu adalah hal yang dilegalkan, yang disahkan. Tidak ada dibilang di Alkitab jatuh dalam dosa itu nggak apa-apa. Karena kita tidak bisa mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kalau kita melakukan segala hal yang tantangan-tantangan untuk kita bertahan dalam kekudusan, kita minta kasih karunia Tuhan untuk bisa melakukan kekudusan itu setiap hari. Karena kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah, memampukan kita untuk melakukan kehendak yang maha kuasa, yang ilahi, yaitu kehendak Allah itu sendiri, kehendak Yesus Kristus. Ya, jadilah jadi hidup kita jangan ada celah lagi. Karena celah itu akan menyebabkan kita tidak masuk nominasi 144.000 orang. Jadi saudaraku, anak Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berjuang untuk menjadi bagian dalam jumlah 144.000 orang ini. Ketika kita masih hidup, lewati masa pandemi ini dengan pertolongan Roh Kudus, nanti akan masuk masa tribulasi. Di pertengahan masa tribulasi, sebelum masa tribulasi besar, kita boleh memohon kepada Tuhan, dilayakkan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang termasuk dalam 144.000 orang ini. Ya, jadi saya ingin membawa pesan ini supaya kita tahu bahwa kita hidup ini sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, ada target yang harus kita capai. Adalah kita menjadi bagian dalam jumlah 144.000 orang ini. Karena ini di Bukit Sion ini, nanti saya akan jelaskan besok ya, di Bukit Sion adalah ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, saya ulangi, ruang Maha Kudus, tempat Yesus Kristus, tempat tinggal Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Demikianlah renungan yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Saya berdoa, biarlah yang mendengarkan, anak Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan renungan ini, menyadari bahwa hidupnya ini benar-benar diperhatikan Tuhan. Tuhan akan menyeleksi siapa saja yang termasuk dalam jumlah 144.000 orang ini. Kalau memang ada jumlah ini, berarti benar-benar ini sangat selektif dan benar-benar ujiannya adalah dari Tuhan sendiri. Demikian yang saya bisa sampaikan, dan tambahannya, ujian ini tidak bisa disogok karena Tuhan bukan manusia. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat perbuatan-perbuatan kita, Tuhan melihat segala ketulusan kemurnian hati kita. Maju terus dalam Tuhan, kita andalkan Allah Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa. Biarlah kita hidup umur panjang, Amsal 3 ayat 2, panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kita. Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku ini adalah roh hikmat Roh Kudus, umur kita diperpanjang dan tahun-tahun hidup kita ditambah. Amin. Shalom, selamat malam. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak Tuhan yang menyaksikan program renungan malam ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka merenungkan rema firman Tuhan ini, bahwa untuk menjadi jumlah 144.000 orang bersama anak domba ini adalah suatu butuh perjuangan. Tidak bisa main-main lagi, dan ini betul untuk supaya giat dalam pembacaan pelaku firman Tuhan. Kami mau terus haus dan lapar firman Tuhan. Kami mau cinta sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus dengan segala ketulusan dan segala pimpinan Roh Kudus untuk memimpin hidup kami melewati masa pandemi dan nanti melewati juga masa tribulasi, dan kami akan mengalami diangkat oleh malaikat Tuhan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kami selama-lamanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya.
Amin, amin, amin. Sampai saksikan besok ya. Kita akan bahas tentang Bukit Sion, tapi belum semuanya. Pelan-pelan, biar Bapak, Ibu, Saudara, semua anak-anak Tuhan pada mengerti tentang pewahyuan ini. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati.